Bagi kita, mungkin langit hanyalah atap diam, tapi baginya, langit malam sedang membisikkan rahasia besar yang disembunyikan selama ribuan tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Cantika Sulistia dari SMA Negeri 1 Dumai. Pada video kali ini, saya akan membawa teman-teman semua untuk membedah buku berjudul Seri Ide Besar Galileo dan Sistem Tata Surya. Buku ini ditulis oleh Paul Stratton dan diterbitkan oleh penerbit Erlangga pada tanggal 25 April 2002. Buku ini tentu saja sudah memiliki ISBN dengan nomor 979688493. Buku setebal 97 halaman ini akan mengubah cara pandang kalian terhadap sejarah sains. Mari kita kupas. Ini berisi perjalanan panjang Galileo yang penuh tantangan. Dia merupakan anak yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Namun, jujur saja, ia lemah secara kecerdasan sosial. Bahkan, ia akan tidak segan-segan untuk berdebat dengan gurunya sendiri apabila mereka melakukan kesalahan. Ironisnya lagi, selama 4 tahun berkuliah di universitas, dia pulang ke kampung halamannya tanpa menyandang gelar apapun. Poin penting dari buku ini adalah tentang bagaimana Galileo terus bangkit dan menemukan berbagai cara untuk menegakkan kebenaran. Seperti saat ia harus hidup dalam ancaman dan rasa takut hanya untuk mematahkan konsep geosentris yang salah dan telah dipercaya selama berabad-abad. Alih-alih menyajikan ilmuwan yang sempurna, Paul Stratton justru menyajikan sisi ilmuwan yang manusiawi dan rapuh. Seperti yang kita ketahui, bahkan sang ilmuwan besar gagal meraih gelar di perkuliahannya. Hal ini membawa pesan kuat bagi kita bahwa kegagalan akademis bukanlah tembok mati bagi intelektualitas seseorang. Ada 3 keunggulan yang saya dapatkan dari buku ini. Yang pertama, terdapatnya bab berisi rangkuman peristiwa beserta tahun terjadinya. Ini sangat berguna bagi pembaca untuk memetakan seluruh isi bacaan yang telah dibaca. Dan yang kedua, di setiap penemuan dan juga teori yang dikemukakan Galileo disertakan oleh ilustrasi. Hal ini tentunya sangat membantu pembaca dalam memahami konsep yang sedang dibahas pada saat itu. Tidak berhenti sampai di situ, di bagian akhir buku terdapat catatan kaki yang berisi definisi dari berbagai istilah-istilah asing. Catatan kaki ini bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan merupakan jembatan bagi pembaca yang tersesat dalam istilah-istilah yang jarang diketahui. Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi pembaca dalam buku ini. Salah satunya narasinya yang suka berpindah fokus pada tokoh atau ilmuwan lain. Meskipun masih bersangkutan dengan Galileo, tapi bagi sebagian pembaca ini akan terasa seperti beralih fokus dari tokoh utamanya. Selain itu, gaya bahasa yang digunakan juga tergolong berat dan tingkat lanjut. Campuran antara istilah astronomis dan matematis membuat bahasanya jadi memerlukan konsentrasi tinggi untuk dipahami. Meskipun pembahasannya cukup berat, buku ini memberikan sudut pandang bahwa jenius sekalipun tidak akan luput dari kekeliruan. Pada dasarnya, dalam mempelajari ilmu pengetahuan adalah wajar melakukan kesalahan, dan kita harus terbuka terhadap kritik agar kita dapat berkembang. Ilmu pengetahuan mungkin tidak akan berada di tahap sekarang jika kita tidak membuat kesalahan. Perjuangan Galileo dalam menegakkan kebenaran di tengah keterbatasan sistem juga dapat kita amati, di mana tidak adanya hukum paten di zamannya. Hal ini memberikan refleksi menarik. Sekarang kita berada di zaman di mana inovasi dilindungi oleh hukum dan didorong untuk menjadi cahaya pengetahuan bagi semua. Secara keseluruhan, buku ini berisi segudang informasi terkait sejarah sains dan astronomi.
Bagi kalian yang ingin mengetahui dan mengasah logika terkait sejarah sains, buku ini adalah jawabannya. Mari terus membaca, karena melalui membaca kita dapat melihat dunia dengan cara yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.